Hai sob, jumpa lagi di channel Warna-Warniku. Kereta telah menjadi moda transportasi populer sejak abad ke-19. Kereta api adalah kendaraan yang berjalan di atas jalur rel. Jika melihat dunia perkeretaapian masa kini yang sudah serba canggih dan otomatis, mungkin kita tak akan pernah membayangkan jika kereta api masa lalu jauh dari hal tersebut. Kereta api masa lalu bahkan ada yang ditarik dengan tenaga kuda untuk kereta penumpang dan tenaga lembu untuk kereta barang. Sejarah perkeretaapian Indonesia dimulai pada saat pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Voorsten-Landen atau Solo ke Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. Lach Baron Sloet van den Belle tanggal 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Netherlands, in this case Spoorweg Matas-Hapits atau NISM, menggunakan lebar sepur 1435 mm. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Shokyuku atau Dinas Kereta Api.
Pada tahun 2011, nama perusahaan PT Kereta Api Persero berubah nama menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero. Selanjutnya, untuk mengembangkan KRL Jabodetabek, pada tahun 2008 dibentuk anak perusahaan PT KA, yakni PT KAI Komuter Jabodetabek atau KCJ, yang fokus pada pengoperasian jalur kereta listrik. PT KCJ memulai proyek modernisasi angkutan KRL pada tahun 2011 dengan menyederhanakan rute yang menjadi 5 rute utama. Proyek ini dilanjutkan dengan renovasi, penataan ulang, dan sterilisasi sarana dan prasarana termasuk jalur kereta dan stasiun kereta. Kemudian di tahun 2013 PT Kereta Api Indonesia dan PT Angkasa Pura II menghasilkan sebuah layanan transportasi publik berbasis railway bernama Kereta Api Bandara. PT Railing berhasil mengoperasikan KA Bandara Kuala Namu sebagai KA Bandara pertama di Indonesia pada 25 Juli 2013. Setelah 3 tahun KA Bandara Kuala Namu bertumbuh, PT Railing menghadirkan KA Bandara baru di ibu kota negara, yaitu KA Bandara Soekarno-Hatta yang disingkat BSH. KA Bandara Soekarno-Hatta akan melayani rute Manggarai sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 36,3 km. PT KAI akhirnya berhasil menyelesaikan pembangunan kereta bandara pada awal Desember 2017 yang terdiri dari 10 rangkaian dengan kapasitas total 272 penumpang. Setelah adanya kereta bandara, Indonesia mengukir sejarah baru dengan membangun moda transportasi modern bernama Mass Rapid Transit atau yang disingkat MRT dan Light Rail Transit yang disingkat LRT sebagai sebuah sistem transportasi transit cepat dengan menggunakan kereta rel listrik yang dimulai pada tahun 2017. Pada 1 Agustus 2018, LRT pertama di Indonesia mulai beroperasi di Palembang dengan panjang jalur 23 km. Setelah itu dilanjutkan dengan LRT di Jakarta Utara sepanjang 5,8 km.
Kemudian pada Maret 2019, pengoperasian Mass Rapid Transit atau yang disingkat MRT menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta ke depan. Indonesia kembali mengembangkan transportasi publik, yaitu dengan melanjutkan pembangunan Mass Rapid Transit dan Light Rail Transit yang disingkat LRT hingga terintegrasi ke berbagai penjuru kota Jakarta. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan mengembangkan kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini proses pembangunannya sudah mencapai 32% dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2021. Itulah sekilas sejarah kereta api part 2 yang mengulas sejarah kereta api di Indonesia dari masa ke masa. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih.